Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Alhamdulillah, kita ketemu lagi pada pertemuan kali ini, di mana pada pertemuan sebelumnya alhamdulillah teman-teman mahasiswa sudah berkenalan terkait dengan hisab atau perhitungan untuk menentukan arah kiblat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan. Kalau pada pertemuan sebelumnya teman-teman sudah belajar menghitung bagaimana menentukan arah kiblat kota tempat tinggalnya masing-masing, maka nanti pada kesempatan kali ini kita tidak lagi menghitung arah kiblat karena arah kiblat sudah diketahui pada perhitungan kemarin. Maka pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan perhitungan bagaimana kita menentukan arah kiblat dengan menggunakan bayang kiblat harian, di mana tema yang berkenaan dengan bayang kiblat itu sudah kita sampaikan ya, bahwasanya bayang kiblat itu kan ada bayang kiblat Rosdul Kiblat A'dham yang dimana terjadi 2 kali dalam setahun. Maka yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini bagaimana kita menghitung agar kita bisa menghitung arah kiblat itu dengan menggunakan bayang matahari ya. Jadi bayang kiblat tidak harus menunggu pada bulan-bulan yang istimewa baik Mei maupun Juli, tetapi tentunya yang namanya matahari setiap hari kan melintasi yang namanya Mekah atau Ka'bah. Oleh karena itu sekiranya kita yang hidup di Indonesia ini akan bisa mengukur arah kiblat dengan memanfaatkan bayang-bayang matahari untuk kiblat ini pada jam berapa dan bagaimana caranya untuk perhitungannya kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Kita buka kesempatan ini dengan mengucap basmalah, mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara mengenai arah kiblat, ini sangat penting kita bahas ya, apalagi umat Islam dalam menjalankan ibadahnya, salah satunya adalah ibadah sholat, itu wajib hukumnya menghadap ke arah kiblat. Maka kita sebagai umat Islam harus mengetahui secara detail bagaimana umat Islam itu bisa menentukan arah kiblat sehingga sholat kita semakin mantap untuk menghadap Allah dalam posisi yang sudah diperintahkan di dalam Al-Quran. Nah, sebagaimana yang kita sampaikan kemarin bahwasanya kalau bicara mengenai arah kiblat, tentu yang namanya arah kiblat itu kan tidak berpindah-pindah di setiap tanggal atau jamnya, tetapi yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kita menghitung, menentukan, mengukur arah kiblat, tetapi dengan memanfaatkan bayang kiblat. Nah, kalau kemarin sudah saya singgung bahwasanya kalau panjenengan diminta untuk menghitung arah kiblat, itu perintahnya atau instruksinya sangat simpel sekali. Misalkan, silakan hitung arah kiblat untuk daerah Surabaya, silahkan hitung untuk arah kiblat untuk daerah Medan, misalkan begitu. Perintahnya cukup seperti itu. Jadi cukup hanya menentukan lokasi mana yang akan kita tentukan arah kiblatnya. Nah, ini berbeda ketika panjenengan diminta untuk menghitung bayang kiblat. Maka perintah dalam pengerjaannya, perintah untuk pertanyaannya harus jelas. Kalau panjenengan diminta untuk mengukur menghitung bayang kiblat, itu yang diminta pertama harus jelas daerah mana yang dihitung bayang kiblatnya, kemudian pada tanggal, bulan, dan tahun berapa kita akan menentukan bayang kiblatnya. Nah, ini tentu berbeda dengan pembahasan kita di sebelumnya. Sekedar mereview apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya yang namanya bayang kiblat itu kan setidaknya ada 2 macam. Ya, mengingat kembali apa yang sudah saya sampaikan kemarin. Yang pertama, Rosdul Kiblat A'dham, di mana Rosdul Kiblat A'dham ini terjadi pada saat deklinasi matahari itu sama atau mendekati sama dengan lintang-lintangnya Ka'bah, di mana lintangnya Ka'bah itu sebesar 21 derajat 25 menit. Ya, LU, karena LU berarti harga dari lintang Ka'bah itu dihargai dengan positif. Maka ketika deklinasi matahari itu sama dengan tempat dengan lintang Ka'bahnya itu sama, maka ketika matahari sedang berkulminasi di atas Ka'bah, semua bayang-bayang benda yang tegak lurus di semua tempat di belahan muka bumi ini menunjukkan arah yang berlawanan dengan arah kiblat. Gambarannya seperti apa sudah kita sampaikan kemarin. Dan peristiwa ini terjadi hanya 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Ini sudah kita sampaikan kemarin. Nah, bayangannya adalah ketika
deklinasi matahari di suatu tempat itu sama dengan besarnya lintang Ka'bah, maka pada saat matahari itu berkulminasi di atas Ka'bah, maka seluruh bayangan benda dari benda tegak lurus di seluruh permukaan bumi ini nanti kan akan muncul bayangan. Misalkan panjenengan menancapkan suatu benda, kemudian muncul bayangannya itu di timurnya benda misalkan. Nah, itu berarti arah berlawanannya itu sudah menunjukkan lurus tepat ke arah kiblat. Ini adalah cara yang paling simpel, murah dan efektif untuk membenarkan arah kiblat. Barangkali di tempat ibadah panjenengan semua ada yang kurang tepat, begitu bisa menggunakan momentum Rasdul Kiblat A'dham dalam 1 tahun terjadi 2 kali ini. Silahkan dicek arah kiblatnya masing-masing begitu. Ini yang pertama sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dan yang akan kita sampaikan ini adalah momen yang kedua. Jadi bayang kiblat yang kedua ini bisa terjadi setiap hari, tetapi dengan catatan tentunya ya. Jadi pada saat perjalanan harian matahari itu melintasi atau berpotongan dengan garis azimut. Jadi sebetulnya yang namanya matahari itu kan nggak diam ya, memiliki perjalanan semu. Kalau yang fenomena yang pertama ini kan terjadi pada saat kulminasi, pada saat deklinasi matahari itu sama dengan lintang Ka'bah. Jadi harus nunggu paling tidak 2 kali dalam 1 tahun. Nah, tentu kita secara logika berpikir bahwasanya yang namanya matahari itu masa melintasi Ka'bah itu hanya 2 kali dalam setahun, kan tidak. Setiap hari matahari itu juga melintasi yang namanya kota Mekah atau Ka'bah. Tetapi kan kalau bicara mengenai bayang kiblat, tentu logikanya begini. Jadi nanti hasil dari perhitungan kita yang akan kita perkenalkan hari ini itu ada kalanya nanti mungkin untuk diambil bayang kiblatnya. Ini kemungkinan yang pertama. Dan kemudian kemungkinan yang kedua itu adalah tidak mungkin. Maksudnya bagaimana, Bu? Nanti kita akan sampaikan di akhir, tetapi bayangan di awal supaya panjenengan punya gambaran. Yang saya maksudkan adalah misalkan panjenengan menghitung bayang kiblat untuk daerah Ponorogo misalkan pada tanggal hari ini misalkan. Panjenengan hitung, kemudian ternyata hasil dari perhitungan menunjukkan bayang kiblat itu muncul pada pukul 18 sekian-sekian. Lah, kalau hasil hitungannya menunjukkan pukul 18, ya berarti kondisi ini tidak memungkinkan diambil bayang kiblatnya. Kenapa? Lah, jam 18 itu kan berarti matahari sudah tenggelam. Ini loh maksudnya. Jadi sebetulnya matahari itu setiap harinya juga melintasi Mekah atau Ka'bah, tetapi kan tidak selalu bahwasanya ketika matahari itu melintasi di atas Ka'bah itu posisi di Indonesia masih ada bayangan atau tidak, gitu loh. Kalau terjadinya itu masih pagi atau siang, itu berarti masih sangat mungkin untuk dihitung bayang kiblatnya. Tetapi kalau sudah misalkan setengah 6 sore, jam 5 lebih, itu kan sangat kecil kemungkinan, sehingga tidak mungkin untuk dilakukan pengukuran bayang-bayang kiblat. Kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi nanti untuk perhitungan ini nanti ada kalanya hasil perhitungannya itu mungkin untuk dihitung bayang kiblatnya, dan pada akhirnya kalau hasil perhitungannya itu menunjukkan sudah sangat sore dan tidak mungkin untuk dihitung bayang kiblatnya, ya berarti hasilnya tidak mungkin untuk dilakukan pengukuran bayang kiblat. Nah, di setiap harinya bisa kita hitung, yang penting adalah pada saat matahari itu melintasi atau berpotongan dengan garis azimut. Betapapun demikian ternyata ada pengecualian. Kecuali ini tidak akan terjadi kecuali jadi sebetulnya gini, di setiap harinya itu pasti terjadi, tetapi kecuali jika harga mutlak deklinasi matahari itu lebih besar dari 90 derajat dikurangi. Artinya dalam kondisi seperti ini berarti nanti tidak mungkin dilakukan perhitungan bayang kiblat. Kemudian yang kedua, jika harga deklinasi sama dengan harga lintang tempat atau markas di mana yang kita hitung, maka matahari akan berkulminasi persis di titik zenit markas. Jadi pada hari itu tidak terjadi bayang-bayang yang menunjukkan arah ke Ka'bah. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Secara teorinya kita akan menghitung. Setelah ini nanti kita sampaikan terkait dengan bagaimana langkah-langkah perhitungan untuk menghitung bayang kiblat. Masuk pada rumus ya. Kita masuk pada rumus. Nanti mungkin teman-teman bisa
membandingkan ya, bagaimana ketika kita melakukan prosedur perhitungan menghitung arah kiblat dibandingkan dengan menghitung bayang kiblat. Kalau menghitung bayang kiblat ini nanti mungkin agak rumit ininya ya, perintilannya untuk perhitungannya itu, karena kalau kita lihat kalau untuk arah kiblat itu kan unsur-unsur yang harus ditentukan itu kan A, B, dan C. Tetapi kalau kita lihat di sini kan ada P, ada A, ada B, ada P, C, P, dan seterusnya, ada P dan seterusnya. Ini nanti yang mungkin barangkali dianggap lebih ribet ketimbang arah kiblat. Baik, silahkan bisa dicatat dan difahami supaya nanti bisa melakukan perhitungan, karena nanti ending dari materi pada kesempatan kali ini panjenengan saya minta untuk praktek begitu ya. Jadi untuk menghitung bayang kiblat untuk daerahnya masing-masing. Oke, silakan dicatat mengenai rumus dari hisab bayang kiblat. Yang pertama, rumus, jadi kesemuanya ini adalah rumusnya ini. Runutannya seperti ini. Jadi diawali dengan kotan P sama dengan cos B tan AZ. Sekali lagi, kotan P sama dengan cos B tan AZ. Kemudian rumus yang kedua, cos buka kurung C strip P tutup kurung. Ini hanya simbol ya. Ini bukan kok C dikurangi P, itu tidak. Ini hanya simbol saja yang dicari gitu ya. Cos buka kurung cos CP sama dengan kotan A kali tan B kali cos P. Kemudian rumus yang ketiga, C sama dengan buka kurung CP. Ini maksudnya buka kurung CP ini adalah hasil perhitungan ini. Jadi nanti untuk menghitung langkah yang ketiga ini tentu harus melakukan perhitungan langkah yang kedua ini dulu. Jadi maksudnya buka kurung C dikurangi P ini bukan berarti C dikurangi P, tidak. Ini dalam kurung ini hasil perhitungan dari rumus yang di atasnya. Jadi C sama dengan buka kurung C dikurangi P tutup kurung tambah P. Oke, kemudian yang terakhir adalah bayangan. Jadi ketika tiga rumus ini sudah kita olah, maka nanti akan ketemu hasil akhirnya. Bayangan adalah rumusnya C bagi 15 tambah 12 dikurangi E tambah KWD. Kalau panjenengan mau mencermati rumus yang terakhir ini kan kurang lebih agak sama ketika panjenengan diminta untuk menghitung waktu zuhur. Nah, ini berarti ending dari hasil hitungan ini adalah berupa waktu. Jadi nanti bukan sudut. Kalau bicara mengenai arah kiblat itu kan hasil akhirnya kan sudut. Misalkan sudutnya ketemu 24 derajat dihitung dari barat ke utara, atau 65 derajat dihitung dari utara ke barat. Nah, tapi kalau bicara mengenai hisab bayang kiblat, ini hasil hitungannya itu berupa waktu. Jadi nanti ketemunya di jam berapa kira-kira bayang kiblat itu akan bisa dihitung bayang kiblatnya. Oke, keterangannya ya. Jadi P ini hanyalah nama saja sebagai sudut pembantu. Kemudian A ya, A di sini kan ada poin A begini. A ini berarti silakan dihitung terlebih dahulu 90 derajat dikurangi deklinasi. Nah, deklinasi ini berarti kan deklinasi pada saat di hari, di tanggal, di bulan, pada tahun yang akan panjenengan tentukan bayang kiblatnya. Kemudian B ini 90 derajat dikurangi pi. Pi itu berarti lintang tempat di mana lokasi yang akan panjenengan tentukan bayang kiblatnya. Kemudian AZ ya, azimut ini sebetulnya ya, AZ sama dengan 90 derajat dikurangi dengan arah kiblat. Nah, sebetulnya untuk menentukan hisab bayang kiblat ini tidak bisa atau tidak boleh melupakan dari perhitungan yang sebelumnya. Jadi kalau mau menentukan hisab bayang kiblat itu harus sudah mengerjakan arah kiblat terlebih dahulu. Gitu. Jadi karena panjenengan kemarin di pertemuan sebelumnya sudah menghitung arah kiblat, nah nanti tinggal dimasukkan saja begitu. Kemudian C itu merupakan keterangannya adalah sebagai sudut waktu matahari. Baik, kita langsung saja praktek menghitung bayang kiblat ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya panjenengan di dalam contoh materi itu kan panjenengan diminta untuk menghitung arah kiblat daerah Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan supaya nanti include dengan materi kemarin. Hari ini kita akan menghitung, ini perintahnya jelas ya. Kalau untuk menghitung bayang kiblat, perintahnya harus jelas, ada lokasinya, ada tanggal, bulan, dan tahun berapa yang akan kita tentukan bayang kiblatnya. Jadi hitunglah bayang kiblat untuk kota Surabaya pada tanggal 6 Juli 2009.
contohnya saja ya. Jadi tanggal 6 Juli 2009, kira-kira pada tanggal ini nanti di daerah Surabaya ini bisa ditentukan nggak bayang kiblatnya, bisa diukur nggak, bisa diambil nggak bayang kiblatnya. Jadi ada nggak bayangan yang mengarah ke arah Ka'bah atau ke arah kiblat, itu kira-kira bisa atau tidak. Nah, kita buktikan dalam perhitungan. Jadi untuk menghitung bayang kiblat di daerah Surabaya, kita akan membutuhkan beberapa data. Yang pertama adalah data yang dibutuhkan untuk menghitung. Yang pertama adalah pi. Pi di sini adalah lintang dari Surabaya, daerah yang akan kita tentukan bayang kiblatnya. Pi besarnya adalah minus 7 derajat 15 menit LS lintang selatan. Kemudian bujurnya 112 derajat 45 menit bujur timur. Kemudian deklinasi. Nah, deklinasi ini ingat ya, jenengan kalau nanti diminta untuk mengerjakan tugas, deklinasi di dalam epimeris maupun nautika itu kan banyak ya datanya. Nanti kira-kira data yang kita ambil deklinasi itu data yang mana, Bu? Tentu sama dengan perhitungan waktu sholat kemarin. Kalau panjenengan acuannya untuk mengambil data deklinasi maupun equation of time, itu yang diambil datanya pada jam berapa? Acuannya adalah pada saat terjadinya jam kulminasi, itu kan jam 12. Jadi kalau panjenengan menghitung daerah waktu Indonesia bagian barat ya, jadi Indonesia bagian barat contoh Surabaya itu kan WIB, maka deklinasinya itu diambilkan pada jam keberapa, Bu, deklinasinya? Kan deklinasi itu kan banyak ya. Nanti kemarin sudah kita sampaikan pada saat melakukan perhitungan waktu sholat. Maka deklinasi yang panjenengan ambil itu silahkan diambil deklinasi 12 dikurangi 7. Kenapa 7, Bu? Karena 7 itu selisih Indonesia bagian barat dengan London sana. Ya, dengan GMT sana. Maka 12 itu sebagai acuan terjadinya kulminasi, kemudian dikurangi 7 karena selisih Indonesia dengan sedangkan kita kan menghitungkannya Surabaya. Surabaya kan WIB, selisihnya kan 7 jam. Maka 12 dikurangi 7 berarti 5. Maka silakan diambil pada jam 5 pada tanggal, bulan, tahun yang akan panjenengan tentukan bayang kiblatnya, itulah cara mengambil data deklinasi. Nah, deklinasi pada tanggal 6 Juli 2009 ini 22 derajat 39 menit 20 detik. Kemudian equation of time, jangan lupa tampilan di dalam epimeris itu kan biasanya menit detik, maka tentu diawali dengan jamnya. Jadi equation of time kebetulan di jam 5. Jam 5 dapatnya dari mana, Bu? Sudah kita sampaikan tadi, min 0 jam atau min 0 derajat juga boleh, min 0 jam 4 menit 45 detik. Kemudian langkah berikutnya adalah AK. Arah kiblat kita tidak perlu mengulang kembali karena di kesempatan pertemuan sebelumnya panjenengan sudah menentukan arah kiblat untuk daerah Surabaya. Silakan dicek kembali catatannya. Maka arah kiblat untuk daerah Surabaya tanpa dihitung ulang kita temukan arah kiblat untuk daerah Surabaya adalah besarnya 24 derajat 1 menit 45.03 detik. Ambil arah kiblat yang dari barat ke utara. Nah, kemudian kita langsung saja masuk pada langkah perhitungan yang pertama. Sebelum kita masuk rumus yang lumayan panjang tadi, tentukan dulu item-item yang harus dihitung terlebih dahulu. A, ya. A itu tadi sudah kita sampaikan, A itu rumusnya adalah 90 derajat dikurangi deklinasi. Jadi 90 derajat dikurangi 22 derajat 39 menit 20 detik. Silakan dicek di kalkulatornya masing-masing, maka akan muncul nilai 67 derajat 20 menit 40 detik. Kemudian B itu rumusnya tadi adalah 90 derajat dikurangi pi. Ya, karena pi Surabaya itu adalah min 7 15 derajat, maka silakan B ini 90 dikurangi min 7 derajat 15 menit, maka nanti akan ketemu hasil 97 derajat 15 menit. Dan terakhir langkah item perintilan yang terakhir adalah AZ. AZ tadi disampaikan bahwasanya rumusnya 90 derajat dikurangi AK. Jadi 90 derajat dikurangi 24 derajat 1 menit 45.03 detik, dan nanti akan muncul hasil perhitungan di kalkulator 65 derajat 58 menit 14.97 detik. Oke, bismillah. Setelah kita melakukan perhitungan unsur-unsur dalam rumus perhitungan bayang kiblat, saatnya kita masukkan rumus yang sudah kita hitung sebelumnya. Maka kita awali masukkan rumus ya, perhitungan bayang kiblat, di mana bayang kiblat ini terjadi ketika posisi matahari berada di jalur Ka'bah.
Nah, kita awali dengan memasukkan rumus kotan P sama dengan cos B tan AZ. Maka kalau tutorial dalam kalkulatornya seperti ini, silahkan diikuti. Shift tan buka kurung 1 bagi, ingat karena kotan ya, itu berarti 1 per tan. Maka di sini jangan sampai ketinggalan atau lupa 1 baginya. Jadi shift tan buka kurung 1 bagi buka kurung cos, ini B-nya, kemudian tan AZ yang sudah kita hitung sebelumnya. Setelah itu tutup kurung sama dengan shift derajat. Maka nanti akan ketemu hasil P-nya adalah min 74 derajat 11 menit 43.18 detik. Ini rumus pertama. Kemudian lanjut ke rumus kedua, cos CP sama dengan kotan A kali tan B kali cos B. Maka nanti dalam nombol kalkulatornya bunyinya seperti ini. Shift cos buka kurung karena kotan 1 bagi tan, masukkan angka A, kemudian kali tan, masukkan B kali cos P ya. Tutup kurung, maka ketemu hasil CP-nya adalah 105,3 derajat 19 menit 51 detik. Ini rumus yang kedua sudah kita masukkan. Kemudian yang ketiga, C. Kita mencari C, itu rumus yang paling mudah dengan cara bagaimana? CP ditambah P. CP yang sudah kita hitung 153 tadi sekian-sekian ditambah dengan P, yaitu min 74. Sehingga penambahan dari CP tambah P adalah 79 derajat 8 menit 7.82 detik. Kemudian berikutnya adalah sebelum kita masuk ke rumus bayangan ya. Rumus bayangan adalah C bagi 15 tambah 12 dikurangi E tambah KWD. Sebelum kita memasukkan rumus bayangan ya, maka kita hitung terlebih dahulu KWD-nya. Dengan cara bagaimana? Karena kita menghitung Surabaya, maka KWD itu buka kurung bujur daerah dikurangi bujur tempat. Karena Surabaya termasuk WIB, maka kita pakai standar tolak ukurnya 105 dikurangi 112 derajat 45. Ini adalah bujur dari Surabaya, tutup kurung bagi 15, kita dapatkan KWD-nya adalah min 0 derajat 31 menit. Nah, karena semua unsur sudah kita hitung, maka kita masukkan langkah yang terakhir menghitung bayangan. Silakan C bagi 15 tambah 12 dikurangi E tambah KWD, sehingga ketemu hasil akhir adalah pukul 16.50 menit 17.52 detik. Maka kesimpulannya adalah, jadi pada tanggal 9 Juli 2009 pada pukul 16 lebih 50 menit sekian-sekian, semua bayangan yang menuju benda yang berdiri tegak di Surabaya langsung menunjukkan arah kiblat bagi Surabaya. Jadi kalau jam sekian ini masih ada bayang matahari, maka bayang kiblat ini bisa dipraktekkan. Tetapi ketika kondisinya mendung, tentu tidak bisa dipraktekkan. Alhamdulillah, perhitungan bayang kiblat sudah selesai. Maka dari hasil perhitungan bayang kiblat tadi, bagi yang ingin mengoreksi arah kiblat, caranya adalah garislah bayangan benda yang tegak lurus di tempat yang datar. Jadi kalau memang panjenengan nanti memang berkeinginan untuk menghitung bayang kiblat untuk ngecek arah kiblat panjenengan selama ini sudah benar atau belum, bisa memanfaatkan perhitungan bayang kiblat tadi. Caranya adalah persiapkan ya benda yang tegak lurus, misalkan tongkat pramuka atau apa begitu di tempat yang datar. Bayang-bayang benda, sehingga nanti pada saat jam hasil perhitungan itu tadi, bayang benda pada jam saat terjadinya rosdul kiblat harian yang tertera tersebut nanti dengan sendirinya sudah mengarah ke arah kiblat. Kalau misalkan panjenengan terjadinya itu pada sore hari, otomatis karena posisi matahari ada di barat, berarti kan bayangannya ada di timur benda. Maka tinggal ditarik garis lurus aja dari bayangan tersebut, itu berarti sudah lurus ke arah Ka'bah gitu. Sudah menunjukkan kiblat yang bersangkutan. Tetapi ingat, pastikan pada jam tersebut pada saat melakukan cek arah kiblat dengan menggunakan bayang matahari itu ada sinar matahari. Dan sebaiknya sebelum mengecek arah kiblat dengan bayang kiblat, sebaiknya dicek terlebih dahulu jam jam dinding atau jam yang panjenengan miliki dengan link di bawah ini, sehingga nanti jamnya itu betul-betul akurat. Tapi sekarang ini kan banyak Android yang sudah terhubung langsung di internet ya, atau bisa dicek dengan ini http jam.bmkg.go.id.
Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat. Di kesempatan berikutnya akan kita posting beberapa materi teori terkait dengan pengukuran arah kiblat dengan banyak media yang bisa kita manfaatkan. Kira-kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.